tugas mata kuliah kami dari dosen Ibu Setianingsih. Sebelumnya, perkenalkan saya Rudia Verena. Saya Sakira Bernada. Kelompok kami akan mempresentasikan di pertemuan 19, 20, dan 21. Baik, untuk pertemuan 19, kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Apa itu distribusi probabilitas? Yaitu semua daftar kemungkinan hasil dari percobaan dan berhubungan dengan kemungkinan jika suatu ruang sampel mengandung titik sampel yang berhingga banyaknya atau anggotanya sama banyaknya dengan bilangan asli, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit, dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel diskrit disebut variabel random diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang satuannya selalu utuh, tidak bisa pecahan, misalkan manusia, binatang, mobil, bola, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang distribusi binomial, di mana dia akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Diulang sebanyak n kali percobaan. Yang kedua, dalam setiap percobaan akan dibedakan menjadi 2, yaitu gagal dan sukses. Jika probabilitas terjadinya kejadian sukses akan digunakan dengan simbol S, dan kejadian gagal akan digunakan dengan simbol G. Yaitu P sukses sama dengan P simbol S dan sama dengan P, dan untuk P gagal akan disimbolkan dengan P dalam kurung G sama dengan 1 dikurang P sama dengan Q adalah tetap pada setiap percobaan tersebut diulang. Yang terakhir cirinya adalah dan terakhir apabila semua hasil itu muncul dan pastinya saling bebas antara satu sama lainnya. Ya, untuk rumusnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Baik, kita langsung aja ke contoh distribusi binomial. Apabila dalam percobaan statistik yang diulang dengan N sama dengan 4, yaitu P sukses sama dengan 2/3 dan P gagal sama dengan 1/3, tetap dalam tiap percobaan dimisalkan, yaitu X banyaknya sukses. Tentukan P dalam kurung X sama dengan 0, P dalam kurung X sama dengan 1, P dalam kurung X sama dengan 2, P dalam kurung sama dengan 3, dan P dalam kurung sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya adalah untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di layar ya untuk mencari nilainya. Kita langsung ke hitungannya saja ya, yaitu P dalam kurung X sama dengan 0, 4 dalam kurung 4 itu didapat dari N-nya ya teman-teman. 2/3 itu adalah suksesnya. Akar 0 itu didapat dari 0, yaitu Px sama dengan 0. Itu kita bisa langsung pangkatkan. Terus untuk yang 1/3 akar 4-nya itu kita dapat dari 4/0 itu teman-teman. Maka hasilnya adalah 1/81. Selanjutnya Px sama dengan 1, kita bisa langsung tulis N-nya itu 4, satunya didapat dari Px1-nya, jadi kita langsung pindahin aja. 2/3-nya masih sama dari soal, 1/3-nya juga dari soal. Untuk pangkatnya dia berubah karena X sama dengan 1-nya menjadi 1. Untuk yang pangkatnya yang 3, kenapa pangkatnya 3? 3 itu didapat dari hasil dari 4 dikurangin 1. Oke, 3. Lalu semuanya kita hitung, hasilnya menjadi 8/81. Selanjutnya yaitu untuk Px sama dengan 3, caranya masih sama dengan yang sebelumnya, tapi untuk yang ini 3 didapat dari X sama dengan 3, terus 1 didapat dari 4 dikurangin 3. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang Px sama dengan 4 pun juga sama, yaitu 4/4. 2/3-nya itu masih dari soal, 1/3-nya juga masih dari soal. 4-nya yaitu kita dapat yang akarnya itu didapat dari X sama dengan 4 itu, 4-nya kita pindahin, 0-nya didapat hasil dari pengurangan 4 dikurang 4. Lalu kita hitung semuanya, didapat hasilnya 16/81. Px sama dengan 1.
Selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson dilakukan Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah setiap peristiwa yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan waktu yang paling bebas sejak kejadian terakhir, distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk menghitung kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Distribusi ini berguna bila P probabilitas sukses dalam suatu percobaan sangat kecil dan N banyaknya percobaan sangat besar. Distribusi probabilitas Poisson mendekati distribusi probabilitas binomial bila N lebih besar 50 dan P lebih kecil dari 0,1. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat juga ya di layar. Selanjutnya yaitu contoh distribusi Poisson. Jika diketahui variabel acak adalah X yang memiliki distribusi binomial ketika diketahui N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,005, hitunglah Px sama dengan 15. Penyelesaiannya yaitu Px sama dengan X sama dengan 100 per X. 100 itu didapat dari N-nya ya teman-teman. Lalu 0,5-nya itu untuk P-nya dan 0,99, lalu 0,995. 100 dikurangin X pada X sama dengan 1,2, 3 sampai dengan 100. Maka Px sama dengan 15, 100 yaitu N nya 100 dan 15 yaitu X nya. Kita masukin semuanya soalnya. 15 itu didapat dari X sama dengan 15. Untuk yang 85 nya didapat dari 100 dikurangin 15. Lalu probabilitas ini susah dihitung sebab jika N sama dengan 100 maka besar, P sama dengan 0,05 maka kecil, sehingga harus memakai pendekatan distribusi Poisson sebagai berikut. Oke, kita tulis rumusnya teman-teman, kita masukin semuanya. Sebelumnya 100-nya itu kita kalikan dulu 0,005 baru dapat hasil 0,5, baru kita masukin ke dalam rumus. P dalam kurung X sama dengan X, P sama dengan dikurangi 0,5 kali 0,5 pangkat X ya, dibagi X faktorial dengan X sama dengan 1,2,3 sama dengan 100, maka Px 15 adalah konstan dikurang 0,5 dalam kurung 0,5 pangkat 15 dibagi 15 faktorial, hasilnya adalah 0,0000. Selanjutnya yaitu distribusi hipergeometrik, di mana distribusi hipergeometrik adalah distribusi peluang pengubah acak hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Bila dalam N populasi benda, K buah benda yang diberi label berhasil, dan N dikurang K benda lainnya diberi label gagal, maka distribusi peluang bagi pengubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat ya di layar. Selanjutnya yaitu contoh distribusi hipergeometrik. Dalam suatu kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 0,1, 0,2, dan 0,3 bola merah. Penyelesaiannya adalah N1 sama dengan banyaknya bola merah adalah 10, N2 banyaknya bola putih adalah 5, N banyaknya bola yaitu N1 ditambah N2, di mana 10 ditambah 5 sama dengan 15. N adalah banyaknya sampel yang akan diambil. Misalkan X banyaknya bola merah yang diperoleh, berarti kita akan menghitung kombinasinya, yaitu kombinasi bola merah diperoleh 10 sama dengan 10 per K. Untuk kombinasi bola putih akan diperoleh yaitu 5 per 3 dikurangin K. Kenapa di sini 3? Karena apabila diambil 3 bola secara acak, gitu ya teman-teman.
Lalu semua kombinasi sampel diperoleh dari 15, yaitu banyaknya bola kita tulis 15. Lalu per 3 itu adalah apabila yaitu diambil 13 secara acak, yaitu N-nya ya, atau banyaknya sampel yang diambil gitu ya teman-teman. Maka probabilitas untuk memperoleh banyaknya bola X sama dengan K dalam sampel tersebut adalah P dalam kurung X sama dengan K, yaitu kita pindahin aja tuh yang kombinasi bola merah, kita pindahin taruh di sini. Terus untuk yang kombinasi bola putih kita juga pindahin. Terus kita buatkan per yang dibagi dengan kombinasi semua sampel yang dia peroleh, yaitu 15 per 3 dengan K sama dengan 0,1, 2,3, sehingga diperoleh P sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0, yaitu hasilnya kita tulis ya teman-teman. Karena K ini kita anggap 0 ya, karena kita sudah dapatkan X sama dengan 0, jadi 0-nya kita pindahin taruh di sini. Tuh, lalu 5 per 3, lalu dibagi 15 per 3, hasilnya adalah 10 per 455. 10 dibagi 455 hasilnya adalah 0,02197. Untuk P X sama dengan 1 sama dengan 10 per 1. Satunya kita dapat dari X sama dengan 1. 5 per 2. Kenapa di sini 2? 2 itu hasil dari 3 dikurangin 1. 3-nya itu dari mana? 3-nya itu adalah banyaknya sampel ya teman-teman. Jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2. Yaitu selanjutnya itu 15 per 3, yaitu dari kombinasi semua sampel ya. Lalu hasil dari perhitungan semua itu adalah 100 per 455, yang dimana 100 dibagi 455 hasilnya adalah 0,21978. Untuk yang PX sama dengan 2 sama saja teman-teman caranya dengan yang PX1. X2 nya kita pindahin jadi 10 per 2, 5 per 1, satunya didapat dari hasil 3 dikurangin 2. Lalu didapatlah hasilnya 225 per 445, yang dimana 225 dibagi 455 hasilnya adalah 0,494505. Untuk yang PX3 sama teman-teman 10, 3 nya didapat dari X3 5 dan 0. Kenapa 0? Yaitu 3 dikurang 3 ya teman-teman. Nah, didapatlah hasilnya menjadi 120 per 455. Lalu ini kita bagi jadi hasilnya adalah 0,26373. Lalu kita tambahkan semua hasilnya dari PX0, PX sama dengan K sama dengan PX dalam kurung 0, PX sama dengan 1 ditambah ya pokoknya teman-teman, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3 sama dengan hasilnya adalah 1. Baik, itu saja penjelasan untuk pertemuan 19. Materi selanjutnya yaitu materi pertemuan 20, yaitu mengenai distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu merupakan daftar atau sebaran probabilitas dari setiap nilai variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel random dengan interval baik terbatas maupun tidak terbatas dalam suatu jarak dari bilangan nyata. Variabel random kontinu meliputi nilai yang dapat diukur daripada dihitung. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, dan juga waktu. Distribusi probabilitas kontinu dapat digambarkan dengan fungsi kepadatan probabilitas yang mempunyai nilai-nilai dalam variabel kontinu. Selanjutnya yaitu distribusi kontinus bisa disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang simetris sekaligus berbentuk lonceng. Selanjutnya yaitu distribusi normal memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di antaranya yaitu 1. Berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Kedua, rata-rata berada di tengah-tengah kurva. Ketiga, bentuk distribusi yaitu simetris. Berdasarkan nilai mean harus sama dengan median dan sama dengan modus. Selanjutnya, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Yang terakhir, sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva.
Kemudian yaitu ada luasan kurva normal. Untuk menentukan besarnya probabilitas dapat dilakukan dengan mencari luasan kurva normal. Seperti contoh, daerah P dengan buka kurung minus 2,53 kurang dari Z kurang dari 0 tutup kurung. Karena fungsi distribusi normal standar simetris terhadap Z sama dengan 0, maka nilai probabilitas dari tabel diperoleh P buka kurung minus 2,53 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari 0 tutup kurung sama dengan P buka kurung P kurang dari atau sama dengan Z kurang dari minus 2,53 tutup, maka hasilnya yaitu 0,4943. Contoh selanjutnya yaitu daerah P dengan Z lebih dari 1,75, berarti Z lebih dari 1,75 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 0 dikurang P dalam kurung P kurang dari Z kurang dari 1,75 sama dengan 0,5 dikurang 0,4599, hasilnya yaitu 0,0401. Selanjutnya yaitu penerapan probabilitas distribusi normal. Penerapan probabilitas distribusi normal untuk menentukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Rumusnya yaitu jarak X terhadap nilai rata-rata sama dengan nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi per standar deviasi populasi. Besarnya probabilitas dari distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Besarnya luasan pada kurva menunjukkan besarnya probabilitasnya. Contohnya yaitu apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar deviasi sebesar 5. Berapakah nilai Z pada X sama dengan 41? Diketahui X sama dengan 41, standar deviasi sebesar 5. Pertanyaannya adalah nilai Z. Penyelesaian, jarak atau deviasi terhadap X nilai rata-rata sama dengan nilai variabel random dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi sama dengan 41 dikurangi 50 per 5, maka hasilnya yaitu 1,80. Contoh selanjutnya yaitu apabila X adalah variabel acak distribusi normal dengan rata-rata populasi sama dengan 25, simpangan baku sama dengan 10. Berapakah besarnya probabilitas pada P dalam kurung 20 kurang dari X kurang dari 38? Untuk penyelesaiannya, kita ubah dulu variabel X yang berdistribusi normal menjadi variabel Z yang berdistribusi normal standar dengan informasi berikut ini. Untuk penyelesaiannya yaitu deviasi X terhadap nilai rata-rata sama dengan nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi per standar deviasi populasi sama dengan nilai variabel random dikurangi 25 per 10, maka diperoleh Z1 sama dengan 20 dikurang 25 per 10 sama dengan minus 0,50. Z2 sama dengan 38 dikurang 25 per 10 sama dengan 1,30. Dengan demikian, besarnya probabilitas adalah P dalam kurung 20 kurang dari X kurang dari 38 sama dengan P dalam kurung minus 0,50 kurang dari Z kurang dari 1,30 sama dengan P dalam kurung minus 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,30 sama dengan P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari minus 0,50 ditambah P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,30 sama dengan 0,1915 ditambah 0,4032, maka hasilnya yaitu 0,5947. Selanjutnya pertemuan 21 mengenai distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan. Pengertian distribusi probabilitas yaitu sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Distribusi probabilitas merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa.
Contohnya, yang pertama, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Yang kedua, berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Yang ketiga, berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Selanjutnya ada pengertian distribusi probabilitas bersama. Distribusi probabilitas bersama adalah tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai peluang dari dua peristiwa yang digabungkan menjadi satu peristiwa yang memiliki karakteristik dari kedua peristiwa tersebut secara simultan. Nilai harapan merupakan karakteristik dari sebuah peubah acak yang menggambarkan lokasi pusat dari suatu peubah acak, atau bisa juga diartikan sebagai rata-rata dari peubah acak jika percobaan dilakukan tak hingga kali. Misalnya, seorang peserta ujian akan menjawab 20 soal secara sembarang. Peubah acak atau PA, X sama dengan banyak soal yang dijawab benar dari 20 soal ujian. Nilai harapan dari X sama dengan merupakan rata-rata banyak soal yang didapat dijawab oleh peserta ujian tersebut jika ia menjawab N set soal semacam itu dengan N sangat besar. Selanjutnya, beberapa definisi berkaitan dengan nilai harapan, yaitu yang pertama ada variabel acak. Variabel acak adalah sebuah besaran yang merupakan hasil dari percobaan random yang dapat mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang kedua ada variabel acak diskrit, adalah variabel acak yang hanya mempunyai nilai-nilai tertentu yang terpisah secara jelas yang merupakan fungsi dari hasil percobaan pada sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian kita. Yang ketiga ada variabel acak kontinu. Variabel acak yang mengambil nilai beberapa saja pada suatu interval tertentu. Jadi, ruang sampel variabel acak kontinu mengandung banyaknya kemungkinan yang tidak terbatas yang sama banyaknya dengan titik yang ada pada suatu interval nilai di mana variabel acak itu didefinisikan. Nilai harapan terjadi apabila variabel acak dari X memiliki fungsi probabilitas fx sama dengan p buka kurung x sama dengan x, sehingga harapan atau ekspektasi dari x dengan ditulis ex merupakan suatu fungsi yang akan dijabarkan dengan rumus berikut ini. Adapun sifat dari harapan atau ekspektasi dari x yaitu yang pertama e dalam kurung c sama dengan c, yang kedua e dalam kurung bx sama dengan be dalam kurung x, yang ketiga e buka kurung a tambah b x sama dengan a sama dengan be dalam kurung x. Selanjutnya ada contoh soal. Apabila ada variabel acak pada X yang memiliki distribusi probabilitas adalah sebagai berikut. Setelah diketahui tabel tersebut, maka dihitung nilai harapan. Rumus nilai harapan yaitu X kali P dalam kurung X. Jadi 0 dikali 1/8 sama dengan 0, 1 dikali 2/8 sama dengan 2/8, 2 dikali 1/8 sama dengan 2/8, 3 dikali 3/8 sama dengan 9/8, 4 kali 2/8 sama dengan 8/8. Setelah itu kita menghitung varian. Rumus varian yaitu X EX kuadrat dikurang EX kuadrat. EX kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kali PX. EX kuadrat sama dengan EX kali EX. Maka nilai harapannya adalah EX sama dengan 0 kali 1/8 tambah 1 kali 2/8 tambah 2 kali 1/8 tambah 3 kali 3/8 tambah 4 kali 2/8 sama dengan 0 tambah 2/8 tambah 2/8 tambah 9/8 tambah 8/8 sama dengan 21/8. Selanjutnya EX kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikali 1/8 tambah 1 kuadrat kali 2/8 ditambah 2 kuadrat kali 1/8 tambah 3 kuadrat dikali 3/8 tambah 4 kuadrat kali 2/8 sama dengan 0 tambah 2/8 tambah 4/8 tambah 27/8 tambah 32/8. Hasilnya 65/8. Maka variannya yaitu 65/8 dikurang 21/8, hasilnya 44/8. Selanjutnya kesimpulan. Distribusi probabilitas memiliki berbagai sifat atau karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu distribusi. Karakteristik yang biasa digunakan antara lain rata-rata hitung yang biasa disebut harapan matematis atau nilai harapan dan variansi. Harapan matematis ini menentukan tendensi sentral dari distribusi probabilitas. Seringkali kita menjumpai data pengamatan yang memuat peubah acak tidak tunggal atau yang sebelumnya kita bahas dengan distribusi probabilitas bersama. Misalnya, X dan Y peubah acak, maka nilai harapan dinyatakan variansi dari X dan Y dinyatakan, dan kovariansi dari peubah acak X dan Y dinyatakan.